Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 142 Ancaman Kakak Ipar. Biarkan aku melihat seberapa kuat batu roh darahmu hari ini. Daniel bergumam pada dirinya sendiri, begitu dia memegang batu roh darah. Latihan di tubuhnya mulai bekerja, dan kekuatan melahap yang kuat keluar dari telapak tangannya. Segera, batu roh darah bersinar dengan cahaya berdarah, dan energi yang kuat memasuki telapak tangan Daniel dari batu roh darah, dan kemudian diteruskan ke tubuhnya. Merasakan energi yang kuat, Daniel tampak bahagia, tetapi dia segera merasa sedikit gelisah di tubuhnya. Energi itu memasuki tubuhnya dan menjadi sangat ganas, dengan aura darah yang samar, dan mulai berdampak pada tubuhnya, menyebabkan kekuatan dalam tubuhnya menjadi tidak teratur. Seperti yang diharapkan, itu adalah batu roh darah. Pikir Daniel dengan ekspresi serius di wajahnya. Alasan mengapa batu roh darah ini berbeda dari batu roh biasa adalah karena yang dikandungnya bukanlah aura langit dan bumi biasa, melainkan sejenis gas energi jahat darah. Jika orang biasa menyerap kekuatan di dalam dan tidak dapat mengendalikannya, meridian tubuh yang ringan akan rusak, dan keterampilan mereka akan sangat berkurang, yang parah akan langsung dikendalikan oleh roh jahat darah dalam energi jahat darah, dan akhirnya menjadi gila dan mati. Oleh karena itu, prajurit biasa tidak akan berani menyerap batu roh darah ini bahkan jika mereka mendapatkannya, kecuali beberapa orang yang mempraktikkan keterampilan jahat dapat mengendalikan energi di batu roh darah ini. Tapi ini bukan apa-apa bagi Daniel. Fitur terbesar dari latihan yang dia latih adalah menyerap semua energi dunia untuk meredam tubuhnya. Jadi meskipun energi dalam batu roh darah sangat keras, Daniel tidak mempedulikannya, dan menggunakan latihan di tubuhnya. Kekuatan besar dan agung tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dengan kuat menekan energi jahat darah ini, membuatnya sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Pada akhirnya, semua energi dalam batu roh darah ini diserap oleh Daniel, mengeraskan tubuhnya. Meskipun energi ini keras dan sulit diserap, efeknya jauh lebih kuat daripada aura biasa. Setelah berlatih semalaman, Daniel merasa tubuhnya menjadi lebih kuat dan kekuatan di tubuhnya lebih melimpah. Dan batu roh darah ini hanya kehilangan sepertiga energinya, dan sepertinya bisa terus berlatih 2 kali. Pada saat yang sama, di kamar hotel tempat tinggal Tian Hainamia dan yang lainnya, Lan Haosuan sedang berbaring di tempat tidur sambil melihat ponselnya, ketika tiba-tiba bel pintu berbunyi, dan yang terakhir bangkit dan membuka pintu. Di luar pintu, gaun seksi Mei Yanyan menunjukkan sosoknya yang ramping, bibir merahnya yang cantik, dan dia memandang Lan Haosuan dengan mata menggoda. Melihat Mei Yanyan, Lan Haosuan menunjukkan senyum jahat di sudut mulutnya, merangkul Mei Yanyan dan memasuki ruangan, dan pintu ditutup dengan keras. Lan Haosuan memeluk Mei Yanyan erat-erat dengan kedua tangannya, dan mencium bibirnya. "Mengapa kamu terburu-buru?" Mei Yanyan melepaskan diri dari bibir Lan Haosuan, terengah-engah. "Kamu goblin kecil, bukankah kamu berpakaian seperti ini hanya untuk membuatku mencintaimu?" Lan Haosuan memiliki senyum jahat di bibirnya. Mei Yanyan melirik Lan Haosuan dengan malu-malu, omong kosong, dia tidak punya. Haha. Lan Haosuan tertawa, memeluk Mei Yanyan dan berbaring di tempat tidur. Pakaiannya beterbangan, keduanya segera memulai pertempuran sengit. Semburan suara bernada tinggi bercampur dengan suara kegembiraan yang kental, yang membuat orang merasa terangsang. Setelah pertempuran, Mei Yanyan berbaring di pelukan Lan Haosuan, dan berkata dengan lembut, "Kamu datang ke sini khusus untuk menambah waktu kamu bergaul dengan Namia. Menurutmu apa aku tidak sebaik ini?" "Dia, kecuali itu latar belakang kekeluarganya lebih baik dariku, kamu belum pernah bertemu dengannya sampai sekarang, tapi aku telah mendedikasikan diriku untukmu." Ekspresi Lan Haosuan berubah, dan berkata, Yan, aku tahu kamu memperlakukanku dengan baik, tapi itu milik ayahku. Keputusan untuk mengejar Namia. Hanya dengan menikahi keluarga Bai, status keluarga Lan kita di Suzhou dan Hanzhou menjadi lebih tinggi. Aku tidak punya pilihan, tapi jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Benarkah? Mei Yanyan memandang Lan Haosuan dengan tatapan penuh harapan,
mata yang terakhir memancarkan warna yang aneh. Dia memeluk Mei Yanyan dengan erat, dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, kamu adalah wanita favoritku." Haha. Mei Yanyan mencium wajah Lan Haosuan, dan berkata dengan senyum centil, "Kamu sangat baik." Kemudian Mei Yanyan berbalik dan menunggangi tubuh Lan Haosuan, dan berkata dengan tatapan mengedip, "Ayo lanjutkan. Sepertinya kamu belum cukup diberi makan, kan? Aku akan memberimu makan dengan baik malam ini." Mata Lan Haosuan berbinar karena keserakahan. Pertempuran sengit lainnya terjadi. Keesokan harinya, Daniel terbangun dari kultivasinya, matanya bersinar terang, dan seluruh tubuhnya penuh semangat. Nyaman. Daniel meregangkan pinggangnya tanpa sadar, dan ada suara berderak yang keluar dari seluruh tubuhnya, yang membuat orang merasa menyeramkan, tetapi Daniel sangat menikmati perasaan ini. Meninggalkan ruangan, Daniel menyapa Yashieti dengan senyuman saat melihat Yashieti menuruni tangga. "Pagi, kakak ipar." Yashieti melihat tatapan yang tidak bisa dijelaskan di mata Daniel, memikirkan sesuatu, menatap Daniel dan berkata, "Kakak ipar, apakah kamu bebas besok?" "Lakukan lagi." "Bastian." Yi Fenghe menatap Yashieti. "Besok adalah hari konser Yao Xinyi dimulai. Aku ingin kamu menemaniku ke konser. Kamu bisa melihat tiketnya." "Aku siap." Yashieti mengeluarkan 2 tiket konser. "Aku tidak suka pergi ke konser, pergilah sendiri." Daniel melengkungkan bibirnya. "Tidak, kamu harus menemaniku, kamu adalah iparku, kamu harus melindungiku," kata Yashieti dengan bangga sambil memegang lengan Daniel. "Kamu pergi ke konser, bukan ke medan perang, jadi mengapa melindungimu?" Daniel menatap gadis ini tanpa berkata-kata. Yashieti dengan cepat berkata, "Bagaimana jika aku bertemu orang cabul seperti tadi malam lagi? Jadi kamu harus melindungiku." Dadanya terus-menerus bergesekan dengan lengannya, meski tidak terlalu besar, tapi juga sangat lembut. "Aku..." Daniel hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mendengar kalimat Yashieti berikutnya, dia hampir memuntahkan darah tua. "Jika kamu tidak setuju, aku akan memberitahu kakakku bahwa kamu melihat seluruh tubuhku tadi malam." Yashieti menatap Daniel dan mendengus. "Kamu..." Daniel menatap Yashieti dengan ekspresi bingung, dan senyum tipis muncul di matanya. "Kapan aku melihat tubuhmu?" bantah Daniel. "Apakah kamu tidak melihat ketika aku seperti Long Qianqian tadi malam?" Yashieti berkata dengan ekspresi malu. Bab 143. Daniel berpikir sejenak, dan sepertinya melihat sesuatu. "Oke, aku setuju." Daniel akhirnya menyerah. Jika gadis ini benar-benar diizinkan berbicara omong kosong di sekitar Yeti, dia mungkin akan segera diusir oleh tunangannya yang glamor. "Terima kasih, kakak ipar, kamu sangat baik." Yashieti berkata dengan bersemangat, mencium pipi Daniel langsung, dan kemudian naik ke atas dengan wajah memerah. "Gadis ini..." Daniel menyentuh pipinya, menunjukkan ekspresi lucu. Di suite sebuah hotel mewah di Tianhai, Yao Xinyi sedang duduk di sofa sambil minum kopi dengan elegan, dan agennya Liu Huan masuk. "Saudari Liu, apakah kamu sudah menemukan orang itu?" Yao Xinyi menatap Liu Huan dan bertanya langsung. "Aku menemukannya. Menurut penyelidikan, namanya Daniel, dan dia adalah tunangan Yeti, presiden perusahaan Yeti di kota Tianhai," kata Liu Huan ringan. "Tunangan Yeti?" Mata Yao Xinyi berkedip. "Kalau begitu, bantu aku membuat janji dengannya, dan aku ingin berterima kasih banyak padanya." Liu Huan berkata, "Saya khawatir ini tidak pantas. Dia adalah tunangan presiden perusahaan Yeti. Jika Anda bertemu dengannya, jika Anda tertangkap oleh paparazzi tim memotretnya, lalu mencoretnya, dan itu akan berdampak besar pada reputasi dan citra Anda, jadi Anda harus berterima kasih padanya, dan saya akan mengirim seseorang untuk menyampaikannya untuk Anda." "Baiklah kalau begitu." "Yo." Xinyi setelah memikirkannya, dia mengangguk. Saat ini, pengawal pribadinya, pria paruh baya, masuk. "Wutua, bagaimana pengaturannya?" Liu Huan memandang pria itu dan bertanya. "Jangan khawatir, semuanya sudah diatur dengan baik.
Saya jamin tidak akan terjadi apa-apa di konser besok. Nona, Anda bisa tampil dengan percaya diri, kan? Kata pria parubaya itu dengan suara berat. Oke, kali ini tidak akan terjadi apa-apa, kata Liu Huan dengan suara yang dalam. Di rumah Yang Hao baru saja bangun dan berjalan keluar, dan hantu tua serta Dukuan sedang berdiri di aula. Ada apa? Yang Hao berjalan dan duduk di sofa. Tuan, si Jing dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat tadi malam, kata hantu tua itu langsung. Yang Hao menyipitkan matanya, memancarkan cahaya terang, dan berkata, tampaknya anak ini benar-benar di luar dugaan saya, bahkan Ichiro Ishii terlipat di tangannya. Bagaimana situasi Ichiro Ishii sekarang? Hancur, aku tidak bisa berdiri lagi, dan garis hidupnya hancur oleh satu tembakan, jadi dia tidak akan pernah memiliki hubungan dengan wanita di masa depan. Sepertinya anak ini cukup kejam, dia sangat kejam, tapi lebih baik begini. Jika warisan keluarga Ishii benar-benar rusak, saya khawatir seluruh keluarga Ishii akan marah. Yang Hao mencibir. Itu benar, Tuan Muda. Saat ini MU Sen sedang melakukan yang terbaik untuk menyelidiki identitas Daniel, terlihat sangat marah, kata hantu tua itu. Ungkapkan identitas Daniel kepadanya, fokus pada hubungannya dengan keluarga Yeti, kata Yang Hao. Dimengerti. Hantu tua itu mengangguk. Mata Yang Hao berkedip, dan ada senyum aneh di sudut mulutnya, kegembiraan baru saja dimulai. Perusahaan Yeti, Departemen Penjualan. Begitu Daniel masuk, dia melihat Hong Mei memegang buket mawar cantik di tangannya. Hei, Sister Hong, apakah kamu akan mengirimiku bunga dan menyatakan cintamu padaku? Daniel menatap Hong Mei sambil tersenyum. Hong Mei memutar matanya ke arah Daniel, dan berkata, omong kosong apa, seseorang memberikannya kepada Meneer Qiu. Berikan kepada Meneer Qiu. Siapa? Daniel bertanya dengan heran. Entahlah, besok pagi akan ada karangan bunga mawar yang diantarkan oleh pegawai toko bunga. Katanya untuk Meneer Qiu, dan mereka tidak bilang siapa. Sudah beberapa hari, tapi setiap kali Meneer Qiu melihatnya, dia akan memanggilku buang saja. Itu harus diberikan oleh salah satu pelamar Meneer Qiu, kata Hong Mei. Mata Daniel berkedip, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Di kamar hotel tempat MU Sen tinggal. Ketika MU Sen melihat sepotong informasi di tangannya, wajahnya dalam, seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin, dan dia mengeluarkan 3 kata dengan dingin. Daniel. Rupanya MU Sen telah mengetahui bahwa Daniel yang menyerang Ichiro tadi malam, tunangan keluarga Nona Yeti, salah satu dari 4 keluarga besar di Tianhai. Saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh tiba-tiba masuk, yaitu Yamada Taka yang berasal dari Jepang. Yamada-kun. Melihat orang ini, MU Mori tiba-tiba berdiri, dan berteriak dengan sedikit rasa hormat. Meskipun dia adalah presiden grup Ishii, statusnya di keluarga Ishii tidak terlalu tinggi. Paling-paling, dia adalah seorang pekerja paruh waktu jadi saat menghadapi orang kepercayaan kepala keluarga Ishii, Takato Yamada, dia terlihat sangat hormat. Musen, apakah kamu tahu bahwa kamu telah menyebabkan Tuan Muda menderita luka serius kali ini, dan kamu telah menyinggung Patriark? Yamada. Taka menatap MU Sen dengan ekspresi dingin, tubuhnya gemetar dengan mata dingin, dan dia hampir berlutut di tanah. Itu karena bawahannya tidak kompeten dan tidak melindungi Tuan Muda dengan baik, kata MU Sen buru-buru dengan kepala tertunduk. Namun, karena kamu mengelola grup Ishii dengan baik, Patriark tidak menyalahkanmu, kata Yamada Taka lagi dengan ekspresi berubah. Terima kasih Patriark, dan terima kasih Yamamoto-kun. MU Sen menghela nafas lega, ekspresinya santai. Apakah kamu sudah tahu siapa yang melakukannya? Yamamoto berkata dengan acuh tak acuh. MU Sen dengan cepat mengambil dokumen itu dan menyerahkannya kepada Yamada Taka, dan berkata, orang ini bernama Daniel yang melakukannya, dan orang ini adalah Nona Yeti Jia, salah satu dari 4 keluarga besar Tianhai, dan tunangan Yeti, presiden perusahaan Yeti. Daniel. Bunuh. Yamada Taka mengucapkan 4 kata dengan dingin, dengan niat membunuh yang tak terbatas. MU Sen terkejut, dan berkata, Tuan Yamada,
Keluarga Yeti ini sangat kuat di Tianhai, jika kita dengan gegabah menyerang orang ini, saya khawatir. Musen, sebelum aku pergi, Patriark memberitahuku sesuatu. Yamada Taka menatap Musen. Apa? Musen bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Ishii agung dan tidak bisa diprovokasi. Yamada Taka berkata dengan dingin. Ekspresi Ichiro Ishii berubah menjadi serius, dan dia berkata, dimengerti. Kamu harus membayar harga karena menyakiti tuan muda dari keluarga Ishii. Karena orang ini terkait dengan keluarga Yeti, biarkan keluarga Yeti mengambil tanggung jawab ini dan hancurkan kamu keluarga dulu. Ekspresi Yamada Taka acuh tak acuh, dengan cahaya dingin burung nasar di matanya. Yamada-kun, apa maksudmu? Mata Ichiro Ishii berkedip. Meskipun perusahaan Yeti dianggap sebagai grup kelas 1 di Tianhai, itu hanya dapat dianggap sebagai anak kecil di depan grup Ishii. Meskipun pemiliknya tidak menyalahkan Anda untuk masalah tuan muda kali ini, saya khawatir bahwa jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda, Presiden Grup Ishii, saya khawatir itu tidak akan lama. Yamada Taka menatap Musen dan berkata dengan dingin. Musen segera mengerti apa yang dimaksud Yamada Taka, mengangguk dan berkata, Yamada-kun benar, mereka harus membayar harga untuk masalah ini. Momentum yang seharusnya. Bab 144. Badai melawan perusahaan Yeti akan datang. Sesuatu terjadi di perusahaan Yeti. Daniel sedang bermain game di departemen penjualan, ketika tiba-tiba Hilly, wakil direktur departemen keamanan, muncul di depannya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apakah ada yang salah? Daniel memandang Hilly dan bertanya. Tuan Daniel, seseorang menyebabkan masalah pada Yeti, pergi dan lihatlah. Kata Hilly dengan cemas. Seseorang menyebabkan masalah. Bukankah seharusnya Departemen Keamanan Anda yang bertanggung jawab untuk itu? Mungkinkah Anda hidup sia-sia? Kata Daniel terus terang. Tapi Hilly tidak menunjukkan kemarahan, dan melanjutkan, itu orang-orang dari sekolah seni bela diri Chen. Mereka memanggilmu untuk menantangmu, dan melukai banyak saudara kita, bahkan Menteri Wang dilukai oleh mereka. Rumah seni bela diri? Daniel terkejut, memikirkan Chen Xiu itu. Tuan Daniel, pergi dan lihatlah, atau Anda akan mendapat masalah jika CEO mengetahui masalah ini, kata Hilly. Ayo pergi, aku ingin melihat seberapa kuat sekolah seni bela diri keluarga Chen ini, dan beraninya mereka datang ke sini untuk memprovokasi. Daniel bangkit dan berjalan keluar. Yeti Group, di aula. Saat ini dua sosok berdiri di sini, dikelilingi oleh sekelompok penjaga keamanan. Mereka semua memandang keduanya dengan ekspresi ketakutan, banyak dari mereka memiliki luka di wajah mereka. Penjaga keamanan Menteri Wang Meng berdiri samping dengan wajah pucat, menatap keduanya dengan ekspresi serius. Salah satu dari keduanya adalah Chen Xiu, dan yang lainnya mengenakan seragam pelatihan hitam. Dia tinggi dan terlihat sekitar 30 tahun. Apa? Apakah Daniel tidak berani keluar? Pengecut, Chen Xiu melirik orang-orang yang hadir dengan mata dingin, dan senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Jenderal yang kalah berani mengatakan ini, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Tiba-tiba, suara Daniel keluar, dan sosoknya muncul di sini, menatap Chen Xiu dan keduanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat penampilan Daniel, mata Chen Xiu tiba-tiba mengungkapkan cahaya suram dan dingin. Tinjunya terkepal erat, dan kemarahan yang tak terkendali menyembur keluar ke seluruh tubuhnya, merupakan rasa malu terbesarnya untuk dikalahkan oleh Daniel sebelumnya. Kamu adalah tuan yang mengalahkan adik laki-lakiku. Pada saat ini, pria di samping Chen Xiu menatap Daniel dengan niat bertarung yang intens di matanya, dan aura tak terlihat menyebar dari tubuhnya, tebal dan megah. Kamu sepertinya lebih baik dari orang ini. Daniel melirik orang ini dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Namaku Wokishan, dan aku murid generasi ke-33 dari sekolah seni bela diri Chen. Aku datang ke sini untuk menantangmu hari ini. Pria itu menatap Daniel dengan ekspresi tegas. Maaf, saya tidak tertarik dengan tantangan Anda, jadi segera keluar dari saya. Ngomong-ngomong, saya akan meninggalkan biaya pengobatan orang-orang ini. Lagi pula, Anda tidak bisa hanya mengalahkan seseorang untuk apa-apa.
Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu takut menerima tantanganku? Kamu pengecut? Huo Qishan menatap Daniel dan berteriak dengan dingin. Daniel melirik Huo Qishan dan berkata sambil tersenyum, kamu belum memenuhi syarat untuk menantangku. Kalimat ini langsung menyulut suasana adegan, dan kelompok penjaga keamanan yang hadir memandang Daniel dengan ekspresi terkejut. Orang harus tahu bahwa sekelompok dari mereka dengan mudah dirobohkan oleh pria ini ketika mereka baru saja bergerak, tetapi sekarang Daniel mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, sungguh menakjubkan. Tapi memikirkan metode Daniel sebelumnya, mereka memiliki firasat samar bahwa Huo Qishan ini benar-benar bukan lawannya. Tetapi pada saat ini, mata Huo Qishan bersinar dengan kemarahan yang intens, tinjunya terkepal dan berderit, kekuatan yang kuat melonjak di sekujur tubuhnya, dan otot-otot yang menonjol di sekujur tubuhnya bergetar. Kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Huo Qishan berteriak keras, menginjak kakinya, mengeluarkan suara tumpul, dan bergegas menuju Daniel seperti harimau di gunung, dengan momentum yang menakutkan dan momentum yang melonjak. Tangan kanan yang tebal terentang lurus, dan kepalan besar itu terkepal erat, seperti meteorit yang meledak ke arah Daniel, bahkan udara pun diledakkan oleh pukulan yang mengerikan ini. Ketika Chen Xiu melihat pemandangan ini, seringai sombong muncul di sudut mulutnya, dan dia akan melihat penampilan Daniel yang menyedihkan, dia sangat percaya diri dengan kekuatan Huo Qishan. Pihak lain adalah yang terbaik di antara banyak murid ayahnya, kekuatannya beberapa kali lebih kuat darinya, dan efektivitas tempurnya sangat kuat. Chen Xiu percaya bahwa sekuat apapun Daniel, dia tidak akan pernah menjadi lawan Huo Qishan, tetapi hasilnya benar-benar mengejutkannya. Menghadapi pukulan menakutkan Huo Qishan, Daniel tidak mengelak apapun, yang membuat orang merasa bahwa dia ketakutan dan bodoh. Tetapi ketika kepalan tangan Huo Qishan hanya berjarak beberapa sentimeter dari tubuh Daniel, tangan kiri yang terakhir mengayun tiba-tiba, langsung memblokir pukulan berat lawan, membuat tinjunya sulit untuk maju lebih jauh. Daniel menyerang dengan tangan kanannya, yang mengenai lengan lawan, dan terdengar bunyi klik, wajah Huo Qishan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan, lengannya patah oleh pukulan Daniel. Daniel melangkah keluar lagi, setengah dari tubuhnya. Tubuh itu menghantam dada lawan dengan keras, seolah bersandar padanya. Segera, Huo Qishan mundur dengan keras, mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut, didukung oleh Chen Xiu itu, dan bahkan membawa Chen Xiu mundur 2 langkah. Huo Qishan mendengus, setetes darah tumpah dari sudut mulutnya, wajahnya pucat, tangan kanannya yang patah menggantung ke bawah dan sedikit gemetar, dia menatap Daniel dengan ekspresi terkejut. Oke, kamu bisa menghilang dari sini sekarang. Daniel berkata dengan tenang, dan kelompok penjaga keamanan yang hadir tersentak, kagum di dalam hati mereka betapa kuatnya Daniel, dan Wang Meng memandang penghematan murid Daniel. Adapun Chen Xiu, wajahnya sudah penuh keterkejutan saat ini, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ayo pergi. Huo Qishan berkata dengan wajah pucat. Chen Xiu sadar, dan menatap Daniel dengan ekspresi ketakutan di matanya. Tunggu sebentar, biaya pengobatan yang saya sebutkan belum dibayar. Daniel berbicara lagi. Kamu. Chen Xiu menatap Daniel dengan ekspresi marah. Huo Qishan langsung mengeluarkan kartu ban dari tubuhnya, dan berkata, aku melukai orang-orang itu, dan aku hanya punya 30.000 yuan. Cukup. Daniel mengambil kartu ban, lalu keduanya meninggalkan perusahaan Yeti. Kamu harus membagi uangnya. Daniel melemparkan kartu ban ke Hili, dan pergi dari sini. Ini. Hili dan yang lainnya semua memiliki ekspresi kusam di wajah mereka. Tianhai, sekolah seni bela diri Chen, ketika Chen Xiu membawa Huo Qishan kembali ke sini, para murid seni bela diri itu memandang Huo Qishan dengan kaget.